Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu pada mata pelajaran informatika. Untuk pembelajaran silahkan disiapkan dulu alat tulisnya yang akan digunakan untuk mencatat poin-poin penting seputar materi dan juga digunakan untuk mengerjakan soal pemahaman yang ada di akhir video ini. Baik, untuk hari ini informatikanya kita akan belajar tentang algoritma pemrograman. Mengapa sih kita harus belajar algoritma? Nah, kita awali dulu dengan latar belakangnya ya, kenapa kita harus belajar algoritma. Pada mata pelajaran informatika kali ini, kita akan belajar bahasa pemrograman visual, yaitu bahasa pemrograman pada komputer yang menggunakan simbol-simbol grafis. Kalau menggunakan simbol grafis itu artinya adalah sesuatu yang nampak pada mata kita, seperti ada warna, kemudian ada bentuk. Nah, seperti ketika kalian main game, itu juga merupakan hasil dari bahasa pemrograman visual. Karena game itu kan kita bisa melihat warnanya, bentuknya, kemudian karakternya, dan lain-lain. Serta juga bisa dimainkan. Jadi kalau misalnya nanti tertarik untuk membuat game, kemudian aplikasi, software, dan lain-lain, silahkan mempelajari lebih lanjut tentang bahasa pemrograman visual. Baik, untuk pembelajaran informatika kali ini kita akan menggunakan software atau aplikasi pemrograman yaitu Scratch-R. Mengapa kita menggunakan Scratch-R? Karena kita akan menggunakan smartphone ya. Jadi silahkan bisa mendownload Scratch-R dari Play Store. Nah, tujuan dari penggunaan Scratch-R adalah untuk membuat animasi, kemudian bisa juga untuk storytelling, bisa juga untuk membuat kuis, serta untuk membuat game sederhana. Sebenarnya bila ingin membuat game yang lebih rumit lagi, maka kita bisa menggunakan yang namanya Scratch, jadi yang tanpa CR ya. Tapi kalau yang Scratch itu kita harus menggunakan komputer. Karena ini masih masa pandemi dan sekolahnya masih daring, maka kita gunakan Scratch-R saja supaya bisa diakses dari smartphone, sehingga semua siswa bisa mengakses dengan mudah. Nah, sebelum membuat animasi menggunakan Scratch-R, maka kita harus membuat algoritma pemrogramannya terlebih dahulu. Jadi gampangnya itu sebelum kita membuat suatu produk, maka kita harus membuat kerangka produknya terlebih dahulu. Misalnya rencananya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi seperti itu ya fungsi dari algoritma pemrograman. Supaya ketika kita membuat animasi, ketika membuat storytelling, membuat game, itu kita tahu apa yang kita butuhkan, langkah-langkahnya bagaimana, dan juga tujuan akhirnya seperti apa. Seperti ini penampakan dari aplikasi Scratch-R yang sudah diinstal di smartphone ya. Aplikasinya cukup sederhana, insya Allah nanti kita akan mempelajari satu persatu untuk membuat animasi ataupun storytelling sederhana. Baik, kita kembali ke algoritma. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi ya, bahwa algoritma itu adalah tahapan awal yang kita harus buat sebelum kita membuat suatu program atau animasi ataupun storytelling ataupun game. Jadi sebenarnya algoritma itu apa sih? Algoritma adalah serangkaian tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan atau untuk menyelesaikan masalah. Jadi tahapannya atau langkah-langkahnya ini harus ditulis urut nomor 1 sampai dengan selesai. Ditulis urut dari mulai sampai dengan selesai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, supaya lebih gampang, kita bisa melihat contoh algoritma. Contoh yang pertama, algoritma sholat. Sholat itu kan ada urutannya ya. Jadi itu kita bisa membuat contoh
algoritma sholat, kemudian ada algoritma makan, kemudian ada algoritma membuat layang-layang. Jadi hal-hal yang urut yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu juga bisa merupakan contoh dari algoritma. Tujuan dari sholat apa? Nah, tujuan dari sholat itu adalah untuk ibadah. Lalu langkah-langkah algoritmanya seperti apa untuk memulai ibadah itu? Nah, seperti itu misalnya. Cara penulisan algoritma itu ada 3 cara. Yang pertama melalui bahasa manusia atau bahasa natural, yaitu dengan menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, kita warga Indonesia, maka kita menggunakan bahasa manusianya ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua melalui flowchart atau bagan, dan yang ketiga melalui pseudocode, yaitu bahasa pemrograman komputer. Kita akan menggunakan bahasa manusia atau bahasa natural untuk pembelajaran informatika kali ini. Ini adalah contoh dari algoritma sholat. Pastikan dalam menulis algoritma selalu dimulai dari nomor 1 mulai atau start, dan nomor terakhirnya adalah selesai atau end. Jadi di tengah-tengah mulai dan selesai ini adalah tahapan yang kalian tuliskan secara urut dari awal sampai dengan akhir. Begitu ya. Jangan lupa harus ditulis urut, diawali dengan mulai atau start, kemudian selesai atau end. Sama seperti ketika kalian membuka suatu aplikasi, membuka suatu game, itu pasti ada yang namanya start dan diakhiri dengan end. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, silahkan buat satu contoh algoritma yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan semua langkahnya urut dari awal sampai akhir. Nah, silahkan dikerjakan di buku tulis informatika, diberi nama, lalu kemudian difoto dan dikumpulkan di Google Classroom materi algoritma pemrograman. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.